Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di materi ini bagian ketiga dari bab fungsi kuadrat. Ya, di sini akan membahas kedudukan fungsi kuadrat terhadap sumbu x, gitu ya. Nah, sumbu x itu dikenal juga sebagai persamaan garis y sama dengan 0, di mana mengakibatkan fungsi y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c akan berubah menjadi persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ya, nah untuk yang apa sih namanya tuh yang ingin tahu bedanya itu persamaan kuadrat, ya silakan dibuka lagi video mengenai persamaan kuadrat, ada 4 bagian ya. Nah, itu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan kondisi di bab sebelumnya. Nah, itu maksudnya ya di video sebelumnya gitu ya. Nah, bagaimana ini diskriminan positif? Nah, ini. Jadi pembahasannya itu akhirnya kita ke sini ke apa? Ke persamaan kuadrat ya. Diskriminan positif. Di persamaan kuadrat juga dibahas. Diskriminan itu ada D lebih dari 0, ada D sama dengan 0, ada D kurang dari 0. Cuman kalau di sana akarnya itu jadi berbeda. Ya, kalau di persamaan kuadrat itu dibahas bahwa x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 jika bisa difaktorkan itu akan mendapatkan akar berbeda. Ya, atau akar kembar atau tidak punya akar gitu. Jadi di sini perlu memang membahas lagi persamaan kuadrat. Jadi silakan disimak lagi ya. Nah, dari sini karena akarnya berbeda, maka x1-nya itu nilai x-nya itu ada dua. Yang satu x1, yang kedua x2 itu beda nilainya, ada dua, jadi mengakibatkan titiknya pun ada dua gitu. Maka fungsi kuadrat fk memotong sumbu x di dua titik. Kenapa? Karena beda x1 sama x2 nya gitu. Tapi kalau diskriminannya 0 atau akarnya itu kan kembar kata persamaan kuadrat itu. Jadi si materi ini tuh kata persamaan kuadrat itu mengakibatkan akarnya kembar. Berarti si titik potongnya itu X1 dengan X2-nya itu sama gitu ya. Ini sama, ini X1-nya sama dengan X2. Nah, di mana kondisinya itu ternyata sama dengan X puncak dan Y puncak kalau kita analisa lebih jauh lagi. Nah, oleh karena itu FK atau fungsi kuadrat tersebut memotong sumbu X di cuman satu titik. Jadi jika cuman X1,0, X2 atau X2,0 udah sama nilainya, misalkan sama-sama 3,0, 3,0. Kalau ini bisa beda 2,0, 3,0. Contoh yang ini kan, nah ini titik ini min 1,0, 3,0 itu titiknya beda. Nah, maka FK dikatakan menyinggung sumbu X. Jadi kondisinya seperti ini kalau menyinggung, karena cuma satu titik aja. Nanti dibahas contohnya. Diskriminan negatif D kurang dari 0 akar tidak real. X1, X2 tidak ada. Jadi tidak ada, nilai ininya memang tidak ada gitu. Emang beneran mungkin aja tidak ada? Mungkin. Silahkan dilihat lagi di persamaan kuadrat. Itu di situ ada 10 ya. Contoh persamaan kuadrat dan itu ada yang tidak ada gitu. Kita harus paham bahwa kondisinya itu mungkin tidak ada. Nah, mengakibatkan ya FK ya tidak memiliki titik potong, kan tidak ada. Nah, contoh nih, tentukan kedudukan Y sama dengan X kuadrat min 2X min 3 terhadap sumbu X. Nah, X kuadrat min 2X yang min 3 sama dengan 0 kan A, B, C diulang lagi ya. Yang video sebelum ini di judul yang sama fungsi kuadrat cuman bagian 1, 2. A1, B min 2, C min 3, diskriminannya 16 ternyata setelah dihitungnya. Oh, ini ada penghitungannya, rumusnya gimana? B kuadrat min 4AC, B-nya hitung negatif 2, kemudian ini min 4, ini A-nya 1, C-nya negatif 3. Min 2 kuadrat 4, negatif 4 kali 1, negatif 3, 12. 4 tambah 12, 16. Dan 16-nya itu positif nilainya, maka diskriminannya dikatakan lebih dari 0. Berarti yang mana? Yang ini, ya enggak? Kita bicara yang ini, dimana sifatnya itu satu nih ya. Fungsi kuadrat memotong. Dan memang kan ketika kita lihat di gambar ya, yang sebelum-sebelumnya juga memang memotong dua titik, 1, 2. Cuman kan waktu itu kita terfokus ke semua titik. Jadi titik ini ada, titik puncak ada, titik ini ada. Oh, banyak ya. Kita fokusnya sekarang mah cuman yang titik potong terhadap sumbu X saja. Oke, untuk mengingatkan lihat yang bagian atas. Nah, yang ini kan kita fokusnya itu banyak. Kalau ini sekarang mah kita fokusnya yang titik potongnya itu min 1,0, 3, gitu. Yang ini berarti yang ininya aja titik potong sumbu X-nya. Gitu. Nah, berarti yang ini titik potong sumbu X-nya di tengah nih ya. Gitu. Nah,
Di sini ya 2 titik, jelas bahwa memotong di 2 titik nih, 2 titik ya. Nomor 2, Y sama dengan X kuadrat min 2X plus 1 terhadap sumbu X. Dijawab diskriminannya, Y kuadrat min 4AC ternyata negatif 2 kuadrat min 4 kali 1 kali 1. Ternyata 4 kurang 4 diskriminasi sama dengan 0. Dan ternyata ketika di sketsa, tentunya untuk cara sketsa, kalau pengen cepet pakai kalkulator dulu untuk memahami mah ya. Kalau tes nanti nggak boleh pakai ini, maksudnya pakai apa? HP, Android, pakai Google. X kuadrat min 2X plus 1. Set, gambarnya seperti ini. Ternyata memang memotong sumbu X di satu titik. Gitu. Ya, jadi silakan menggunakan Google-nya untuk soal ini. Ya. Nah, atau Photomath ya kemarin tuh ya. Memotong sumbu X di 1,0, menyinggung sumbu X di 1,0, berpuncak di 1,0. Jadi sekaligus. Titik potong sumbu X-nya 1,0, menyinggungnya sumbu X di 1,0, dan puncaknya pun 1,0. Gitu, dan nempel di sini semuanya. Makanya untuk cara sketsanya ini gimana? Lihat A-nya aja. Lihat A-nya aja. Ketika titiknya cuma satu ini aja, terkadang ya lihat A-nya aja. Ini A-nya apa? Oh, A-nya sama dengan 1. Maka langsung aja, oh ini titik puncak, titik potong, sekaligus ini kan menyinggung. Nah, inilah tujuannya. Kita juga jadi paham bahwa gambar itu tidak selalu ada 5 titik kalau kemarin ya, atau 4 titik. 4 titik yang harus kita cari baru bisa ngegambarnya. Terkadang cuma kan satu titik aja seperti ini. Kita tetap harus bisa menggambarnya. Nomor 3. X kuadrat plus 2X plus 3 terhadap sumbu X. Ketika dihitung diskriminannya, B kuadrat min 4AC, B-nya 2, min 4 kali A-nya 1, C-nya 3. Ya, seperti itu. 2 kuadrat 4, min 4 kali 1 kali 3, negatif 12. 4 kurang negatif 12, negatif. Negatif. Diskriminan kurang dari 0. Berarti yang ini diskriminannya negatif. Lalu bagaimana ini? Maka Y sama dengan X kuadrat plus 2X plus 3 itu tidak memotong sumbu X. Gitu. Nah tuh, nah akhirnya kan tambahan contoh 3 termasuk contoh 2. Untuk mensketsa kasus ini kita hanya bisa memakai X puncak ya puncak saja. Yang tadi dibilang ya. Makanya kita menggambar ini cukup satu titik bingung juga. Itu kita gambarnya gimana? Maka cara mensketsanya kasus ini kita hanya bisa memakai X puncak Y puncak min B per 2A negatif 1, Y puncak 2, maka puncaknya negatif 1,2. Titik potongnya 0,3. Oh iya, sama titik potong paling. Gitu, itu sedikit bisa. Titik potongnya 0,3 berarti yang mana? Yang ini bisa ini 0,3 C. Jadi cukup 2 aja. Sama A-nya, A-nya ke atas kan? A-nya ke ini, yang A ini. Jadi 1, 2, 3 baru bisa mensketsanya ke atas. Karena kalau tidak kan kita bingung, cuman satu titik doang gimana mensketsanya. Gitu, katakanlah gini nih. Misalkan nanti saya titiknya di sini. Satu. Dah, suruh ngegambar, kalian kan bingung. Gambarnya gimana? Mau ke sini, ke atas atau ke bawah gitu, ke atas gini atau ke bawah sini atau ini jadi gini. Itu kan melewati semuanya, kan pusing juga gambarnya. Oleh karena itu pakai jadi triknya tadi kata ini ya, tambahannya itu bahwa titik puncak perlu, kemudian itu pasti dapat dicari titik puncak, kemudian apa, titik potong sumbu Y, dah gitu. Oh sama A tadi, oh A nya apa, A nya sama dengan positif, itu ya udah berarti gambarnya melalui ini, puncaknya harus di sini, set set selesai gitu ya. Tadi kan mudah untuk menggambarnya. Itu adalah saran ya, saran mengerjakan jika memang soalnya itu terbatas si titiknya. Nah, A-nya positif terbuka ke atas sudah ya, maka puncaknya ini titik potong sama A-nya. Nah, ini penting, A sama dengan 1 juga. Atau A-nya positif terbuka ke atas, jadi tahu. Nah, terlihat sama sekali tidak. Dan ternyata diperoleh. Nah, untuk contoh yang nomor 3 pun gambarnya seperti ini. Itu tidak, maksudnya gimana? Gini-gini. Kalau yang ini dia memotong di 2 titik. Kalau yang ini memotong apa? Sumbu X ya, ingat. Yang kita bicarakan sumbu X yang datar ini. Kalau yang ini memotong yang warna merah nih di sini aja satu titik. Tapi ini yang nomor 3, ini sumbu X di sini dia melayang di atas. Dia tidak memotong sumbu X. Makanya kasus nomor 3 itu kasus yang sama sekali ya tidak memotong sumbu X gitu ceritanya.
bentuk umum fungsi kuadrat nih. Bentuk umum fungsi kuadrat dalam bentuk faktor. Simak kembali y sama dengan x kuadrat min 2x min 3 ternyata dapat ditulis dalam bentuk faktor. Ya, jadi contoh yang itu ternyata dapat ditulis dalam bentuk faktor. Maka di sini faktor ini yang x sama dengan min 1 sesuai sama teori sebelumnya juga, bahwa dia memotong sumbu x di min 1,0 dan 3,0. Sehingga bila suatu fungsi kuadrat dapat ditulis, nah bentuk umumnya jadi ada lagi yang ketiga, fungsi kuadrat ya. Jadi bentuk umum teh gimana sih? Kalau yang kelas 8 mah yang garis kan ada dua. Yang satu kan y sama dengan mx plus c. Ya, saya tulis di sini. Yang kedua ax plus by. Nah, ini silakan disimak kembali, ada di video di channel ini, ada video ini ya. Jadi ada dua bentuk umum. Kalau ini ada tiga. Satu lagi y sama dengan x min x1 kali x min x2. Maka fungsi kuadrat tersebut memotong di x1,0 dan x2,0. Contoh, sketsalah y sama dengan x kuadrat min 4x min 12. Maka untuk mensketsa ini tadi cara satu kan tadi ya, tentukan titik puncak C, kemudian dia tersenyum, set, selesai. Atau titik puncak C-nya di sini berarti cemberut, selesai gitu kan ya. Nah, kalau ini caranya beda. Jadi yang pertama dia kayak tadi A-nya berapa? A-nya 1, berarti dia tersenyum. A-nya tetap ya penting, ini A penting, cara yang ini A penting. Ya, tapi bedanya di Y. Di Y kita tidak usah mencari 0,C atau titik potong sumbu Y. Malahan kita mencari titik potong sumbu X. Itu diperbolehkan kalau memang bisa difaktorkan. Maka ketika difaktorkan, X plus 2, X min 6, X plus 2, X1-nya min 2, X2-nya 6. Jadi kita cukup 2 titik aja. 1, 2. Setelah itu, apa tadi? Oh, tersenyum. Maka kita gambar. Oh, gambarnya gini, tersenyum ke atas. Cuman kelemahannya, kita nggak tahu titik puncaknya berapa gitu ya. Ya itu mah masalah apa ya, masalah tergantung pada keadaan nanti menghadapi soal SMA gitu. Nah, di akhir penghujung akhirnya kita punya skema kedudukan fungsi kuadrat terhadap sumbu X seperti ini. Pertama, nilai A-nya itu terbagi jadi dua, A-nya positif atau negatif. Tentunya untuk positif semuanya tersenyum atau huruf U semuanya. Ya, ketika diskriminan lebih dari 0, dia memotong sumbu X. Ketika D sama dengan 0, dia menyinggung mah satu titik aja sumbu X. Ketika diskriminannya kurang dari 0, dia tidak memotong sama sekali sumbu X, dia berada di atas. Nah, bagaimana untuk A negatif? Karena tadi contoh tadi itu yang positif semuanya. Nah, untuk A negatif yang mudah, pakai logikanya, kita pakai logikanya atau analoginya ya, kedudukan A negatif berarti atau A kurang dari 0 berarti dia cemberut atau huruf N. Cuman terbagi jadi 3. Jika diskriminannya lebih dari 0, dia memotong sumbu X di 2 titik tentunya. Kalau D sama dengan 0, memotong 1 titik atau kita sebut menyinggung. Seperti itu, sumbu X 1 titik. Fx tidak memotong sumbu X ya ini. Gitu. Dia bukan melayang, ngalelep ya. Atau apa ya, tenggelam ke bawah. Jadi dia tidak ada titik potongnya di sini. Ya, begitu. Selesailah untuk materi fungsi kuadrat. Mudah-mudahan berguna, bermanfaat. Jika kecepatan silakan diulang-ulang aja videonya. Dan jangan lupa membahas video atau menyimak video sebelumnya. Karena ini sangat terkait matematik ya. Materi sekarang terkait dengan materi sebelum-sebelumnya. Materi SMA terkait SMP, SMP terkait SD. Ya, seperti itu aja. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.